Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Divisi Pemasaran, saya sendiri Ega Kusuma Putri sebagai anggota, kemudian ada Raden Roro Salma Wafiana sebagai anggota Divisi Pemasaran, kemudian ada Saudara Daniel sebagai manajer Divisi Pemasaran. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai company profile PT Surya Agro Kencana. Latar belakang PT Surya Agro Kencana. PT Surya Agro Kencana ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perbenihan tanaman pangan, khususnya komoditas kedelai dan jagung, yang didirikan pada tanggal 5 Juni 2009 di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. PT Surya Agro Kencana ini merupakan perusahaan swasta multinasional yang berfokus dalam penyediaan benih unggul dan bermutu tinggi dengan melakukan pengembangan dan inovasi dalam menghasilkan benih tanaman pangan terbaik di Indonesia maupun di kalangan internasional. Tujuan utama PT Surya Agro Kencana ini dalam pengembangan industri benih tanaman pangan yaitu untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian, mendukung swasembada pangan dunia, kemudian meningkatkan pendapatan petani. Kemudian ada visi dan misi dari perusahaan PT Surya Agro Kencana. Visi kami yaitu menjadi perusahaan benih terdepan dengan varietas unggul dan berkualitas demi tercapainya swasembada pangan di Indonesia maupun di dunia. Kemudian misi kami yang pertama yaitu menyediakan benih tanaman pangan dengan kemurnian fisik dan genetik yang terjamin. Yang kedua, mendorong peran serta kelembagaan perbenihan sebagai upaya peningkatan produksi benih dan penggunaan varietas unggul baru. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan dan kinerja perusahaan guna menjamin kelangsungan usaha. Perusahaan kami mempunyai moto yaitu benih unggul pilihan terbaik petani. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang makna dari logo PT Surya Agro Kencana ini. Yang pertama ada matahari. Matahari di sini menggambarkan sinar kehidupan yang penuh energi dalam membangun pertanian baik di dalam maupun di luar negeri. Yang kedua ada kecambah. Kecambah di sini menggambarkan perusahaan ini dimulai dari skala kecil dan terus tumbuh hingga menjadi perusahaan yang terdepan. Yang ketiga ada dua telapak tangan yang menggambarkan pengabdian, berbakti, dan kepedulian terhadap pertanian di Indonesia maupun di dunia internasional. Adapun lokasi perusahaan PT Surya Agro Kencana sendiri, yaitu di Jalan Diponegoro nomor 23, Sawahandanya, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Kenapa kami memilih lokasi di sini? Karena berdasarkan data statistik pada tahun 2015 dan terupdate pada tahun 2018, Kabupaten Grobogan ini menunjukkan produktivitas tertinggi komoditas jagung dan kedelai di Provinsi Jawa Tengah, sehingga itu menjadi referensi kami dalam memilih lokasi perusahaan PT Surya Agro Kencana. Saya akan menjelaskan mengenai denah yang ada di perusahaan tersebut. Denah 1 yaitu denah lapang, di mana benih diproduksi, lalu masuk ke ruang pengolahan, lalu diuji, disimpan sementara dalam silo, lalu masuk ke denah 2. Di sana terdapat kantor utama. Benih memasuki ruang packaging jika lulus uji melalui bidang penyimpanan dan siap didistribusikan. Berikut ini adalah struktur organisasi pada perusahaan Surya Agro Kencana. PT Surya Agro Kencana ini telah memiliki sertifikat saham atas nama pemilik PT Semen Indonesia Persero dengan modal dasar perseroan senilai 60 miliar rupiah. Kemudian, kami juga telah memiliki sertifikat produk yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk pada tanggal 19 Agustus 2009. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 ruangan utama yang paling sering digunakan di perusahaan ini. Yang pertama ada ruangan direktur dan ruangan manajer. Yang kedua ada ruangan staf per divisinya. Yang ketiga ada ruangan meeting. Dan yang keempat adalah ruangan customer care untuk melayani pelanggan. Kami selaku divisi pemasaran memiliki visi dan misi sebagai berikut. Visi kami adalah memasarkan benih dan menjadi industri benih yang berdaya saing dalam skala multinasional dengan tepat dan terpercaya. Sedangkan misi kami adalah mengutamakan kerjasama tim dan kreativitas, serta mendorong terciptanya iklim kerja yang jujur dan terbuka, berdasarkan kepercayaan, rasa hormat, dan tanggung jawab bersama. Berikut ini adalah struktur organisasi pada divisi pemasaran. Ini adalah job description pada manajer. Pada poin pertama, manajer bertugas membuat, merumuskan, menyusun, dan menetapkan konsep.
Pada poin kedua, manajer mengarahkan para asistennya. Pada poin ketiga, manajer melakukan pengawasan dan pengendalian. Pada poin keempat, manajer memelihara sistem pertanggungjawaban. Dan pada poin kelima, manajer membuat laporan kegiatan yang akan diserahkan pada direktur utama. Ini adalah job description pada subdivisi analisis pasar. Ini adalah job description pada subdivisi promosi dan penjualan. Ini adalah kualifikasi pemasaran pada seorang manajer, yaitu pria atau wanita maksimal berumur 30 tahun. Kemudian pendidikan minimal S1 semua jurusan tetapi diutamakan jurusan manajemen. Kemudian berpengalaman bekerja minimal 2 tahun sesuai dengan bidangnya. Lalu menguasai dasar ilmu pemasaran dan fasih dalam berbahasa Inggris. Selanjutnya dapat mengestimasi dan memperkirakan variabel resiko dan peluang. Selanjutnya dapat memimpin bawahannya dengan baik. Berikut ini adalah kualifikasi pemasaran pada seorang analis pasar. Ini adalah kualifikasi pemasaran pada subdivisi promosi dan penjualan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan benih, jagung, dan kedelai yang ada di dunia dan di Indonesia. Pada artikel pojok kiri atas menjelaskan bahwa tanaman jagung adalah tanaman ketiga terpenting di dunia. Pojok kiri bawah yang dikeluarkan oleh FAO dari PBB menjelaskan bahwa peran kedelai sangat penting dalam memberantas kelaparan di dunia. Pada pojok kanan atas, ini adalah berita lokal bahwa pemerintah meminta untuk produsen benih memenuhi kebutuhan benih, dan pojok kanan bawah menjelaskan bahwa pemerintah sedang melakukan swasembada kedelai. Oleh karena itu, kebutuhan benih, jagung, dan kedelai akan selalu tinggi dan banyak dicari oleh negara-negara di luar. Selanjutnya ada rantai distribusi benih. Yang pertama adalah benih diproduksi oleh perusahaan. Lalu yang kedua, benih disimpan di gudang perusahaan atau gudang regional lainnya. Lalu benih disebarkan dan didistribusikan ke distributor-distributor yang ada. Lalu yang keempat adalah benih didistribusikan ke distributor kedua. Lalu selanjutnya ke pengecer, dan yang terakhir adalah sampai ke tangan konsumen. Selanjutnya adalah rantai distribusi benih. Di sini kita memproduksi 2 benih, ada jagung Arjuna dan kedelai Anjasmoro. Untuk masing-masing per musimnya, musim hujan 35% dan musim kemarau 65%. Untuk total per semester kita produksi ada 5.000 ton dan dikirim ke 8 negara dengan persentase yang berbeda-beda. Selanjutnya bisa dilihat, ini adalah peta dunia ya, yang menggambarkan kemana saja distribusi benih kita dilakukan per negaranya, dan di situ ada jumlah tonase yang menandakan berapa banyak benih yang dikirim per tahun, per waktunya per tahun. Selanjutnya di sini ada jasa pengiriman logistik, bagaimana kita mengirimkan benih kepada para konsumen bisa melalui jasa-jasa seperti ini, seperti yang dilihat teman-teman. Ini adalah ada kegiatan promosi yang tujuannya untuk meningkatkan daya beli dan untuk memberi informasi kepada masyarakat mengenai produk kami. Yang pertama adalah adanya kartu bisnis, kedua ada kalender, ketiga ada pelang-pelang jalan yang dipasang di dekat distributor, yang keempat ada poster, reklame, lalu majalah. Selain untuk media promosi, majalah di sini berfungsi sebagai media informasi kepada masyarakat mengenai kondisi pertanian yang ada di dunia sekarang. Selain promosi fisik, kita juga menyediakan promosi secara digital atau secara online. Yang pertama adalah melalui media Instagram, melalui media Facebook. Lalu untuk menjangkau daerah yang belum terjangkau oleh kami, disediakan online shop dan ada website. Selain promosi-promosi tadi, kita juga menyediakan souvenir kepada pembeli atau konsumen yang membeli benih dalam jumlah tertentu. Yang pertama adalah ada kaos, topi, payung, gelang, mug atau gelas, dan ada tote bag. Untuk meningkatkan daya jual dan untuk meyakinkan pembeli atau konsumen, khususnya di kalangan petani, kita juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Yang pertama adalah kegiatan bazar, di mana benih-benih yang dijual adalah benih-benih yang diskon. Yang kedua adalah training. Di sini sebagai pemberi informasi, kita sebagai pemberi informasi kepada petani dan juga untuk media promosi. Yang ketiga adalah dilakukannya seminar-seminar yang dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman atau para dosen yang sudah menonton video ini.
Saya dari Divisi Pemasaran izin undur diri. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.